Bab 336, Skala Terbalik. Harap bersabar saat kami memindahkan bab NEET ke buku fantasi dan mengeditnya. Semua bab baru akan diedit, dan yang lama akan diedit seiring waktu. Terima kasih. Jika kamu mengalami masalah melihat daftar bab pada indeks dan halaman depan, harap hapus seluruh cache browser kamu. Sayangnya, saat ini, satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah saat ini. Terima kasih. Malam itu diam-diam berlalu dan ketika cahaya pertama fajar menabur melalui lapisan awan tebal, Long Yi kembali ke istana kekaisaran Nalan Empire. Ciuman dengan Yingyin terus-menerus mengganggu Long Yi dan dia merasa itu benar-benar terlalu kusut untuk diurai. Dia tahu bahwa ciuman Yingyin benar-benar bukan ciuman dari perasaan pria dan wanita. Dia menciumnya mungkin karena dia masih belum bisa keluar dari bayang-bayang Feng Ling. Berpikir tentang itu, situasi itu juga agak konyol. Ketika berciuman, keduanya tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan Yingyin tiba-tiba jatuh ke pangkuannya tertidur di posisi itu. Tapi Long Yi tidak membangunkannya. Dia hanya membantunya berbaring di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut, lalu meninggalkan surat. Dia pergi. Barbarian Bull, bangun. Long Yi menendang Barbarian Bull yang masih tertidur saat dia langsung mengirim ki dingin ke baju besinya, menyebabkan dia melompat tiba-tiba. Pergi dan bersihkan dulu, kita pergi. Long Yi berkata kepada Barbarian Bull, lalu bergegas menuju kamar tidur Nalan Ruyue. Aneh, masih belum kembali, apakah dia tidak ingin melihatku? Long Yi mengerutkan kening ketika dia merasa agak tidak bahagia di hatinya tetapi juga tidak berdaya. Setelah itu, dia bergegas ke kamar mandi dan mengganti pakaiannya, lalu meninggalkan catatan di tempat tidur Nalan Ruyue. Long Yi pergi. Adapun Nalan Wuji, dia tidak repot-repot memberitahu. Dalam hal apapun, orang itu seharusnya sudah tahu bahwa dia ingin pergi. Benar saja, ketika Barbarian Bull dan Long Yi meninggalkan istana kekaisaran Nalan Wuji bersama para pengawalnya muncul seolah-olah hantu. Menantu aku yang berharga, apakah kamu ingin pergi begitu cepat? Ketika kau minum sepuasnya semalam, mengapa tidak memanggil orang tua ini? Mungkinkah aku tidak memiliki kualifikasi yang cukup? Kata Nalan Wuji dengan senyum ramah di wajahnya. Seseorang tidak bisa melihat sedikit pun kemarahan. Ayah mertua yang mulia, kamu, sebagai seorang raja, sangat sibuk, jadi aku pikir lebih baik tidak mengganggu ayah mertua yang mulia. Long Yi juga bertukar fasilitas dengan Nalan Wuji tersenyum bahagia. Adapun pikiran mereka yang sebenarnya, hanya mereka sendiri yang tahu. Bagaimana itu bisa terjadi? Bersama kamu, menantu aku yang berharga, di sini, semua masalah besar dapat dikesampingkan. Ngomong-ngomong, aku mendengar menantu aku yang berharga ingin pergi ke area terlarang Dewa Petir. Apakah itu benar? Nalan Wuji mengerutkan kening dan bertanya. Ayah mertua yang mulia benar-benar berpengetahuan luas. Menantu kamu, aku memiliki niat demikian. Mata Long Yi berkedip saat dia berkata sambil tersenyum. Menantu laki-laki aku yang layak selalu menjadi orang yang stabil, karena kamu telah memutuskan. Aku pikir kamu telah membuat pertimbangan dengan hati-hati, jadi aku tidak akan menghentikan kamu. Hanya saja, area terlarang Dewa Petir sangat berbahaya. Jadi pastikan untuk berhati-hati. Terlebih lagi, aku meninggalkan keamanan Ruyue di tangan kamu. Aku harap kamu akan merawatnya dengan baik. Nalan Wuji menghela nafas dan berkata, Ruyue. Long Yi membuka lebar matanya dan untuk sesaat, dia tidak dapat memahami situasinya. Pada saat itu, dengan kilatan cahaya putih di depan Long Yi, Nalan Ruyue muncul. Dia mengenakan jubah pendeta putih salju dan ekspresinya lembut dan acuh tak acuh seperti saat Long Yi pertama kali melihatnya. Lelucon macam apa ini? Apakah dia juga ingin pergi bersama?
Seru Long Yi terkejut dalam hatinya. Ai, ketika seorang gadis sudah cukup umur, dia harus dinikahkan, dia memohon padaku untuk waktu yang lama, apalagi, dia membersihkan harta dari koleksi pribadiku, jadi, meskipun hatiku sakit, dia tidak memberiku pilihan selain untuk menyetujuinya. Nalan Wuji memiliki ekspresi tak berdaya dan sedih seolah-olah Nalan Ruyue benar-benar membersihkan harta karunnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan, rasa malu muncul di mata indah Nalan Ruyue, tetapi segera kembali normal. Long Yi melirik Nalan Ruyue dengan cepat, dan kemudian tanpa mengucapkan banyak kata, dia dengan munafik menyanjung Nalan Wuji dalam beberapa kata dan meninggalkan istana kekaisaran Nalan. Ruyue, mengapa kamu melakukan ini? Kami tidak akan bermain, mengapa kamu ingin pergi bersama kami? Di luar istana kekaisaran, Long Yi berbalik dan bertanya pada Nalan Ruyue yang diam-diam mengikuti di belakangnya. Aku juga ingin pergi ke area terlarang Dewa Petir untuk memperluas pengetahuan aku, apakah aku tidak diizinkan? Kata Nalan Ruyue dengan acuh tak acuh. Tempat itu sangat berbahaya. Panjang Yi tidak bisa membantu mengatakan. Aku tahu, tapi karena kau dan wanita itu bisa pergi, mengapa aku tidak bisa pergi? Suara Nalan Ruyue meskipun tenang, ada sedikit rasa masam. Aku takut kamu terluka. Long Yi tiba-tiba menjawab dengan lembut. Kalau begitu, bukankah kamu takut kalau kekasih kamu itu juga akan terluka? Nalan Ruyue terkejut dan ekspresinya yang acuh tak acuh melunak. Dia. Jujur saja, aku tidak perlu khawatir tentang dia, karena kekuatannya jauh lebih tinggi dari aku. Ketika berbicara tentang Wu Shuang, mata Long Yi melintas dengan kelembutan yang membuat Nalan Ruyue cemburu tanpa henti. Meskipun dia cemburu pada wanita yang memiliki posisi tinggi di jantung Long Yi, tetapi mendengar kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Long Yi, dia secara tidak sadar merasa itu tidak mungkin. Dia jelas tentang kekuatan Long Yi, dan juga tahu bahwa dia, seorang mage, pada dasarnya bukan lawannya, apalagi, dia merasa bahwa bahkan jika dia bertemu dengan Master Archmage, dia mungkin tidak perlu menderita kerugian. Apa pekerjaannya? Daerah apa dia? Tanya Nalan Ruyue. Penyihir air, seperti untuk wilayahnya, dia harus menjadi dewa sihir. Long Yi tersenyum dan berkata. Nalan Ruyue berseru dan bibir merah mudanya terbuka lebar. Hanya setelah beberapa saat, dia kembali sadar, kemudian dia berkata kepada Long Yi, kamu bohong, aku tidak percaya kamu. Tidak apa-apa untuk tidak percaya. Kamu akan tahu dalam waktu dekat. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Nalan Ruyue tidak percaya karena tidak ada yang mencapai alam dewa sihir selama bertahun-tahun sekarang, dan saat ini, dunia tertinggi di benua gelombang biru hanyalah Master Archmage. Namun, Long Yi tahu bahwa tidak ada yang tahu tidak mewakili. Bukankah Murongbo sudah mencapai wilayah Dewa Pedang, apalagi, menurut tebakannya, Paus Cahaya Charles seharusnya juga telah mencapai wilayah Dewa Sihir. Adapun pertapa lain, ranah ini pada dasarnya mungkin bukan apa-apa. 3 orang maju menuju pantai tempat Long Yi membuat janji dengan Wu Shuang. Dan tidak lama kemudian, di pantai berpasir, bayangan putih berdiri tinggi di tengah-tengah angin bisa terlihat. Dengan keliman jubahnya yang lebih rendah serta rambut yang berkibar-kibar ditiup angin, dia menyerupai perempuan surgawi. Dan menatapnya dari jauh, orang bisa merasakan aura yang tenang. Tapi Nalan Ruyue tiba-tiba merasa gugup karena alasan yang tidak diketahui. Dia agak takut bahwa dia tidak sebanding dengan wanita ini. Hanya, melihat pemandangan belakang wanita ini dari jauh, Nalan Ruyue sudah tahu bahwa wanita ini luar biasa. Wu Shuang berbalik seolah-olah dia merasakan Long Yi dan yang lainnya telah tiba, lalu mengeluarkan sedikit ki dingin, matanya menyapu Barbarian Bull dan Nalan Ruyue,
lalu menatap Long Yi dengan kerutan. Wu Shuang, ini benar-benar kamu. Aku mulai berpikir banteng tua ini salah menilai. Barbarian Bull berseru dengan kejutan yang menyenangkan melihat Wu Shuang. Ini Barbarian Bull yang aku katakan tentang terakhir kali. Long Yi tersenyum pahit dan berkata, "Bos, ini..." Barbarian Bull bingung, jelas, dia tidak mengerti mengapa Wu Shuang tidak mengenalinya. Dia telah melupakan semua ingatan sebelumnya, aku akan menceritakannya nanti. Long Yi melambaikan tangannya dan berkata. Nalan Ruyue mengukur Wu Shuang untuk waktu yang lama. Dia tidak kalah murni dalam hal ketampanan, tetapi di depan temperamen Wu Shuang yang anggun dan anggun, dia tetap benar-benar lebih rendah, tapi tidak peduli bagaimana dia memandangnya, Wu Shuang tidak menyerupai orang yang telah mencapai sihir ranah Tuhan. "Halo, aku Nalan Ruyue, istri bajingan ini." Melihat Long Yi tidak punya niat untuk memperkenalkannya, Nalan Ruyue mengambil inisiatif untuk melangkah maju di depan Long Yi dan dengan acuh tak acuh berkata sambil tersenyum. Namun dia tidak berpikir bahwa wanita ini lebih unggul darinya. Wu Shuang mengangkat alisnya dan sedikit menganggukkan kepalanya yang bisa dianggap sebagai salam. "Keduanya datang bersama kami, apakah kamu memiliki keberatan?" Long Yi berkata sambil tersenyum. Melihat wanita ini yang dekat tetapi hatinya jauh di cakrawala, jejak kepahitan muncul di hatinya. "Aku tidak keberatan." Wu Shuang dengan acuh tak acuh menjawab dan tidak lagi berbicara. "Karena kamu tidak keberatan, mari berangkat." Long Yi tertawa dan menarik Barbarian Bull dengan tangan kanannya, dia terbang. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Sosok hijau muda berteriak sambil berkibar di langit saat dia meninggalkan serangkaian bayangan di langit, dan tiba-tiba, sosok hijau muda ini anehnya terdistorsi beberapa kali di langit berubah menjadi gumpalan asap hijau. Lingkungan dalam radius 300 meter tiba-tiba tampak memiliki satu lapisan kabut tipis tambahan dan menjadi tidak jelas seolah-olah nyata dan ilusi. Asap hijau muda berubah sekali lagi, berubah menjadi dua gadis yang sangat cantik. Kedua gadis cantik ini mengenakan sutra tipis dan terbuka. Setengah dari payudara lembut dan putih mereka terlihat sangat genit, tetapi wajah yang tak tertandingi itu sangat cantik dan polos. Mata hijau muda mereka jernih tanpa jejak kotoran, keindahan seperti itu bisa membuat semua pria di bawah langit menjadi gila. Kedua gadis cantik ini menjadi ilusi lagi dan berubah menjadi 4. Penampilan mereka benar-benar berbeda satu sama lain, dan temperamen mereka juga tidak identik, tetapi hanya senyuman dari mereka sudah cukup untuk membuat seorang pria kehilangan kendali. Suasana mempesona seperti itu menyelimuti dunia berkabut ini. Tak lama kemudian, 4 gadis berubah menjadi 8 berubah menjadi 16 sampai mereka akhirnya berubah menjadi 100 gaya yang berbeda penuh keindahan yang tak tertandingi. Aroma mulut mereka meludah dan tenggorokan mereka bertebaran, bisikan yang tak bisa dijelaskan. Selain itu, mata mereka yang indah seperti air jernih yang dapat melembutkan bahkan baja yang dihaluskan ratusan kali. Setelah waktu yang lama, pemandangan yang mempesona ini mulai perlahan memudar hingga benar-benar menghilang dan semuanya kembali ke keadaan semula. Gumpalan asap hijau muda menyala dan seorang gadis mengenakan pakaian skintit hijau muncul dari udara tipis. Saat ini, napasnya agak cepat dan keringat terlihat di dahi putih salju. Anehnya, dia memiliki ekor salju putih yang menggantung di pantatnya. Dia tiba-tiba adalah seorang gadis muda dari Fox Clan. Pada saat ini, seorang wanita bangsawan dan cantik yang memiliki ekor rubah juga datang dari satu sisi. Sekarang, dia menatap gadis muda ini dengan penuh kegembiraan. "Bibi, aku telah berhasil, aku akhirnya menguasai 1000 klon transformasi 1000 ilusi ekstrim."
Gadis muda itu dengan gembira menangkap dan mengguncang lengan wanita cantik ini. Berta, kamu membuktikan dirimu sebagai jenius dengan garis keturunan Silver Fox. Kebangkitan Fox Clan kami tergantung pada kamu. Wanita cantik itu mengangkat tangan batu gioknya dan dengan lembut membelai kepala gadis muda ini. Kedua wanita ini secara alami Mea Empress dan Berta. Bibi, kita tidak perlu bantuan Long Yi. Selama kamu ada di sisiku, klan Fox kita pasti akan hidup kembali. Berta berkata dengan percaya diri, hanya ketika dia menyebutkan Long Yi, matanya bersinar dengan sedikit warna aneh. Gadis bodoh, di dunia ini, selain Long Yi, tidak ada yang bisa membantu kita. Kami menghadapi tidak hanya para tetua klan, juga Beastman klan kerajaan Bimeng klan. Dengan hanya kita, tidak mungkin membuat klan Fox kita mengembalikan kejayaan kita sebelumnya. Mea Empress menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi, Bibi, si brengsek sialan itu ingin aku menjadi perempuannya, katamu, bukankah itu menyebalkan? Berta berbalik dan mendengus. Menyebalkan. Kenapa Bibi merasa sebaliknya? Kamu tampaknya sangat bersedia, atau setelah dia pergi, mengapa kamu selalu lesu? Terakhir kali, aku mendengar kamu memanggil namanya dalam tidur kamu. Mea Empress menggoda. Sangat membenci, aku belum. Berta tersipu tetapi tidak mengakui. Sudah atau tidak, kamu sendiri sudah sangat jernih. Sekarang setelah kamu berhasil mengembangkan 100 Transformation Clone, sekarang saatnya untuk pergi dan mencarinya. Dengan situasi saat ini, kami tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Mea Empress tertawa lembut ketika dia dengan penuh kasih menatap Berta. Dia telah menghabiskan upaya yang susah payah untuk menumbuhkan keponakan ini, dia berharap dia tidak akan mengecewakannya. Pergi mencarinya. Hanya Tuhan yang tahu di mana dia menggoda saat ini. Berta ingin pergi, tetapi mulutnya tampaknya tidak mau. Mea Empress sudah tahu pikiran Berta, tetapi dia tidak mengungkapkan bukan mengambil kalung biru. Dia berkata, sekarang, dia di Kekaisaran Nalan, selama kamu menyuntikkan kekuatan rohmu, kamu akan dapat merasakan miliknya posisi umum. Berta mengambil kalung itu dan senyum manis tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya. Berta, kamu bisa kembali dulu dan bersiap, Bibi masih punya sesuatu untuk dilakukan. Mea Empress berkata sambil tersenyum dan karena alasan yang tidak diketahui, raut wajahnya menjadi pucat. Namun Berta tidak menyadari hal ini dan menyetujui Mea Empress, dia berbalik dan pergi. Setelah Berta menghilang, sudut mulut Mea Empress berkedut dan dia jatuh ke tanah dengan perasaan pusing. Kemudian dia memuntahkan seteguk darah di padang rumput hijau yang tampak luar biasa menyilaukan. Mea Empress menjadi sangat pucat, tetapi setelah dia mengeluarkan botol giok dari dalam cincin antariksa dan menelan pil yang tidak dikenal di dalamnya, kulitnya mulai terlihat bagus. Sepertinya aku tidak akan bisa melihat hari ketika klan Fox kita hidup kembali. Mea Empress menghela nafas tampak kesepian yang tak terbandingkan saat dia menghapus noda darah dari sudut mulutnya, lalu berdiri. Untuk membantu Berta dengan lancar mempraktekkan teknik tak terlihat dan 1000 ilusi ekstrim, dia praktis kehabisan vitalitasnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. 10 hari kemudian, Long Yi dan kelompoknya tiba di Ye Principality berdekatan dengan Kekaisaran Nalan. Kamu Principality tidak besar, tetapi dibandingkan dengan Mea Principality, masih beberapa kali lebih besar, tapi itu tidak berkembang seperti Mea Principality. Standar hidup tempat ini sangat rendah. Banyak orang awam bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah berpakaian hangat dan makan kenyang karena tempat ini sangat tidak nyaman untuk berkomunikasi. Sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh kayu liar,
dan dengan perkembangan ekonomi yang tidak mampu mengimbangi saat ini, standar hidup secara alami juga tidak dapat mengikuti kecepatan. Hanya belakangan ini, kota kecil Ye Principality yang berada di tepi hutan belantara memiliki banyak orang yang sibuk, dan tidak seperti sebelumnya, sekarang kota kecil ini hanya berjarak sejauh langit dan bumi. Semuanya karena kota kecil ini tidak jauh dari daerah terlarang Dewa Petir di dalam hutan. Karena misi peringkat SS yang dikeluarkan oleh Mercenary Guild, hampir semua tentara bayaran serta pakar Blue Waves kontinen datang ke sini. Bahkan sejumlah ahli tersembunyi tertarik dengan tempat ini untuk muncul. Ini menunjukkan seberapa besar daya pikat yang dimiliki area terlarang Dewa Petir ini. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Wu Shuang dan Nalan Ruyue menutupi wajah mereka yang tak ada taranya dengan kerudung. Ini juga berurusan dengan orang-orang mesum di antara kerumunan. Kota kecil ini tampak sangat ramai. Semua jalan beraspal dengan batu hijau juga dipenuhi orang. Sekarang, tentara bayaran bisa dilihat di mana-mana. Archmage dan Great Swords Masters juga biasa. Tampaknya para ahli dari seluruh benua telah berkumpul di tempat ini. Cektes, luar biasa, bahkan pedang dewa dan dewa sihir yang tersembunyi telah bergabung untuk bersenang-senang, jadi mundur secara relatif lebih baik. Long Yi melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum. Kenapa takut? Bahkan jika pedang dewa dan dewa sihir menggertak kita, aku masih akan menghancurkan kepala mereka menjadi bubur daging dengan tongkat ini seperti biasa. Barbarian Bull berkelahi. Setelah tiba di sini, dia merasa bahwa niat membunuh yang telah dia tekan di masa lalu mulai meningkat, dan dia merindukan rasa darah. Ya, mengapa takut? Bukankah kita juga memiliki dewa sihir di sini? Nalan Ruyue dengan acuh tak acuh membuka mulutnya, tetapi matanya menatap Wu Shuang di sisinya, namun, karena tidak melihat reaksi, dia agak kecewa. Beberapa hari terakhir ini, dia terus-menerus memeriksa Wu Shuang, tetapi bagaimanapun Wu Shuang selalu menjaga jarak darinya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dan hanya kadang-kadang, dia akan menjawabnya dengan satu atau dua kata tetapi sebagian besar waktu, dia akan tetap diam. Akan lebih baik untuk tidak membangkitkan masalah, kita telah datang ke sini untuk wilayah terlarang Dewa Petir, bukan untuk mencari orang untuk bertarung. Long Yi memperingatkan. Tetapi, ketika dia baru saja selesai berbicara, dua orang yang tidak bisa mengatakan yang baik dari orang-orang jahat berjalan dengan penuh nafsu menatap Wu Shuang dan Nalan Ruyue. Tidak akan mencari masalah dengan orang lain bukan berarti orang lain juga tidak akan mencari masalah dengannya. Dua wanita cantik, kenapa kamu mengenakan kerudung di cuaca yang begitu panas? Bagaimana kalau melepasnya untuk mendinginkan diri? Biarkan paman ini memandang wajahmu. Di antara mereka, seseorang benar-benar berani mengulurkan tangannya ingin melepaskan kerudung Wu Shuang. Melihat pakaian swordsman-nya yang terlihat mahal dan penampilannya yang ramping dan berambut krem, dia tampaknya adalah anak dari seorang bangsawan. Wu Shuang mendengus dingin dan tepat ketika dia ingin membekukan dua orang yang ceroboh ini menjadi patung es, kembang api muncul di depannya. Dua orang ini dikirim terbang ke udara, dan dengan suara ledakan, mereka meledak menjadi daging di udara. Seketika, semua pejalan kaki di jalan ini berhenti dan waktu sepertinya telah berhenti pada saat yang singkat ini. Ada banyak naga dan ular bercampur aduk di kota kecil ini, jadi ada banyak konflik besar dan kecil di sini, tetapi keadaan berdarah seperti itu telah terjadi untuk pertama kalinya. Properti buku fantasi. Hidup di luar itu dicuri. Kakekmu berani mengingini wanita ayahmu, kamu lelah hidup. Long Yi berkata dengan ganas. Dia tidak mau meminta masalah, tetapi itu tidak berarti dia takut masalah. Simen Yu, kamu hanya mengajar mereka pelajaran akan menjadi akhir dari itu, mengapa kamu membunuh mereka?
Nalan Ruyue agak tidak tahan melihat ini, dia tidak suka peristiwa berdarah. Mereka harus mati, jika Long Yi tidak membunuh mereka, maka aku akan membunuh mereka. Kata Wu Shuang acuh tak acuh. Dibandingkan dengan perang, ini artinya menjadi tidak penting jika dibandingkan, Ruyue, buang belas kasihanmu yang tidak berguna, atau kembalilah. Long Yi menoleh dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memiliki kecenderungan untuk membunuh orang dengan santai, tetapi selama ini, para wanitanya adalah skala kebalikannya. Nalan Ruyue terkejut dan dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, jika orang itu melecehkan aku, apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Bab 337, Menghadapi Kexin dalam perjalanan. Harap bersabar saat kami memindahkan bab NEET ke buku fantasi dan mengeditnya. Semua bab baru akan diedit, dan yang lama akan diedit seiring waktu. Terima kasih. Jika kamu mengalami masalah melihat daftar bab pada indeks dan halaman depan, harap hapus seluruh cache browser kamu. Sayangnya, saat ini, satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah saat ini. Terima kasih. Ya, meskipun kita bukan suami dan istri yang sebenarnya, tetapi setidaknya secara nominal, kamu adalah wanita aku. Selama kamu adalah wanita aku tidak akan pernah mentolerir siapapun yang menyakiti kamu. Kata Long Yi dengan tegas. Bibir Nalan Ruyue bergerak, namun, tidak ada kata-kata keluar, masih, ekspresinya menjadi jauh lebih baik. Mungkin, dia tidak keberatan dengan masalah Long Yi membunuh orang, tetapi dia memikirkan bahwa motivasi di balik tindakan Long Yi bukanlah dirinya. Pada saat ini, keributan mulai muncul di antara kerumunan yang terkejut, dan sebagian besar orang berjalan ke sela-sela untuk menonton adegan kesibukan dan kegembiraan ini. Mereka tahu bahwa situasinya akan menjadi lebih rumit segera, dan itu akan pantas dilihat. Benar saja, tidak lama setelah itu, dari tengah-tengah kerumunan, sekelompok orang yang tampak ganas dengan niat membunuh padat keluar dan benar-benar mengepung kelompok 4 Yi panjang. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria dengan janggut panjang mengenakan api yang dikaitkan dengan jubah sihir yang dipenuhi dengan simbol peringkat Archmage. Dan seorang pemuda dalam pakaian pelayan berkata dengan takut menunjuk ke arah Long Yi, Tuan Yi, dia adalah orang yang membunuh Tuan muda kecil. Tuan Yi ini juga bukan orang yang gegabah. Dia tahu bahwa orang yang bisa membunuh Tuan muda cilik yang sudah menjadi pendekar pedang dengan satu gerakan benar-benar bukan orang yang sederhana. Long Yi juga tidak bergerak. Dia tenang dan tenang sambil mengukur kelompok orang-orang di sekitar mereka, dan kemudian mengambil keputusan bahwa, selain Archmage api itu, semua yang lain pada dasarnya tidak layak disebut. Pada saat ini, alis Mr. Yi melompat seakan mengingat sesuatu. Melihat penampilan anak muda ini, juga melihat Barbarian Bull di belakangnya yang melotot seperti seekor harimau yang mengincar mangsanya, dan wanita berjubah putih salju di sisinya, dia punya pikiran. Mungkinkah anak muda ini adalah tuan muda kedua Simen Clan yang telah menjalin hubungan mertua dengan Kekaisaran Nalan beberapa hari yang lalu? Kemudian, wanita yang mengenakan jubah pendeta ini adalah putri Kekaisaran Nalan serta Gereja Saintes of Light, Nalan Ruyue. Memikirkan identitas kedua orang ini, Tuan Yi tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan keringat dingin. Biarkan sepanjang identitas kedua orang ini yang cukup untuk menjalankan amuk di seluruh Blue Wave kontinen, hanya kekuatan Long Yi saja sudah cukup untuk membuatnya merasa takut. Orang lain mungkin mengenalnya hanya karena reputasinya yang terkenal, tetapi ia tahu bahwa kekuatan orang ini tidak dapat diduga. Mr. Yi adalah pakar yang diundang untuk tinggal oleh penguasa perbatasan kota Kekaisaran Bangga dari bulan yang disebut Shining Spring City. Awalnya, dengan kekuatannya, dia pada dasarnya meremehkan untuk tinggal di kediaman tuan kota, tetapi,
dia berutang budi kepada tuan kota ini di masa lalu, jadi di bawah undangan berulangnya, dia setuju. Karena sumber utama penghasilan kota musim semi cemerlang ini adalah berdagang komoditas dengan Mea Principality, mereka memiliki jaringan luas di Mea Principality. Jadi, dia bisa mendengar banyak kepincangan dari Mea Principality. Orang ini sebelum dia, tidak hanya seorang pejuang sihir, mereka mengatakan bahwa dia juga mengembangkan sihir luar angkasa yang legendaris, dan dia bahkan tidak kalah ketika dia bertarung melawan Master Archmage Puxiusi. Tidak peduli apakah informasi ini benar atau tidak, itu sudah cukup untuk membuatnya tidak bertindak gegabah di sini. Berani aku bertanya, apakah kamu tuan muda kedua Simen dari Kekaisaran Naga Kekerasan dan Saintes Kekaisaran Nalan? Tuan Yi melangkah maju dan bertanya. Sepertinya kamu memiliki mata, tebakan kamu benar, dua bajingan yang baru saja dibunuh oleh aku, apakah kamu semua ingin membalas dendam untuk mereka? Long Yi mengangkat alisnya dan bertanya dengan mengancam. Itu tuan muda keluarga aku, tuan muda kedua Simen harus membenarkan diri kamu sendiri. Tuan Yi menguatkan diri dan berkata, membenarkan diriku. Siapakah tuan muda keluargamu? Long Yi tersenyum, tetapi senyum itu muncul tak tertandingi di mata Tuan Yi. Mr. Yi terkejut dan hatinya menjadi dingin karena dia tidak berani menjawab. Saat ini, Proud Moon Empire sedang berperang dengan Nalan dan Violent Dragon Empire. Selain itu, hubungan di antara mereka sudah memburuk ke ekstrim. Jadi jika dia mengatakan, tuan muda yang telah meninggal adalah putra dari kota penguasa kota kekaisaran musim semi bersinar kota kekaisaran, maka tidak hanya Long Yi dan kelompoknya, bahkan beberapa orang di antara kerumunan yang menyaksikan ini akan melompat keluar dan bertepuk tangan dengan gembira. Masalah ini adalah kesalahan tuan muda kami, aku tidak berani menghalangi kalian semua, tapi aku akan melaporkan masalah ini dengan jujur kepada Bapa Bangsa. Ayo pergi. Tuan Yi terkejut sejak lama, tetapi kata-kata yang diucapkannya mengejutkan banyak orang yang memandang. Karena masalah telah sampai pada hal ini, dia mengucapkan beberapa kata untuk menyelamatkan sedikit wajah sambil melarikan diri yang menciptakan keributan di antara kerumunan. Berhenti. Pada saat itu, suara renyah tiba-tiba bergema. Ini membuat Tuan Yi dan kelompoknya yang sudah berbalik untuk pergi melihat ke arah asal suara ini. Tapi kata ini tidak diucapkan oleh kelompok Long Yi. Awalnya, Long Yi juga tidak berencana untuk terlibat dengan Tuan Yi yang masuk akal ini, tetapi siapa yang akan berpikir bahwa seseorang ingin ikut campur dalam bisnis orang lain? Long Yi mengerutkan kening memandang ke arah asal suara itu dan melihat 4 sosok seputih salju menunggang 4 unicorn seputih salju datang dari jalan yang dibuka di tengah kerumunan. Ah, itu adalah Saintes Cahaya serta Ksatria Pelindung Gereja Cahaya. Kerumunan yang tampak sedang membuat keributan membuat komentar. Namun para ksatria penjaga gereja cahaya jarang terlihat dan mereka umumnya hanya tinggal di gereja cahaya. Mereka mengatakan, kekuatan mereka sangat mengerikan. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa kali ini, mereka melihat mereka bertiga di sini. Long Yi mendongak dan terkejut ketika dia berseru, Kexin. Orang yang datang adalah Dongfang Kexin yang meninggalkan Soaring Dragon City karena marah. Dia mengenakan jubah pendeta Saintes yang cantik. Jubah imam ini berbeda dari jubah imam biasa Nalan Ruyue. Dengan satu lirikan, seseorang dapat mengetahui statusnya. Pada saat ini, dia menatap Long Yi dengan tatapan yang rumit, dan sekali lagi menatap dua wanita berjilbab di sisinya. Kasih sayang di matanya berubah menjadi kebencian. Di sisi Dongfang Kexin, ada seorang ksatria pelindung yang mengenakan baju zirah berwarna putih salju yang mempesona. Nightwali ini bermartabat dalam penampilan dan secara bersamaan memiliki temperamen yang mulia. Selain itu, di baju zirah lengan kanannya, ada 3 garis emas.
Ini harus digunakan untuk mewakili statusnya karena dua ksatria penjaga di belakangnya tidak mengenakan baju sirah lengan kanan mereka. Long Yi bukan orang bodoh, dia secara alami merasakan perubahan ekspresi Dongfang Kexin dan juga melihat kebenciannya. Menjelang ini, dia hanya bisa membuat senyum masam. Kasih sayang pria dan wanita itu indah, tetapi juga yang paling berbahaya, karena cinta dan benci hanya dipisahkan oleh garis tipis. Kexin, sudah lama tidak bertemu. Long Yi tersenyum dan menyapa. Bagaimanapun, dia juga sepupunya, jadi dia benar-benar tidak bisa berselisih dengannya karena dia tidak akan bisa membenarkan dirinya sendiri di depan kakeknya Dongfang Qiming. Namun Dongfang Kexin dengan dingin mendengus, lalu menatap Tuan Yi yang bersiap untuk pergi. Dia bertanya, "Aku mendengar seseorang terbunuh di sini, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Tuan Yi ini tercengang dan melihat ke arah Long Yi. Sebagai orang yang berpengetahuan luas, dia secara alami tahu bahwa Long Yi dan Dongfang Kexin adalah sepupu, jadi tanpa mengada-ada, dia hanya mengatakan masalah barusan. "Simen Yu, meskipun kedua orang itu mengambil kebebasan dengan wanitamu, tetapi kejahatan itu masih belum cukup untuk membunuh mereka. Meskipun Ye Principality berada di bawah yurisdiksi siapapun, tetapi karena aku melihatnya, aku akan mengambil alih ini." Dongfang Kexin menatap Long Yi dan berkata. Long Yi menatap Dongfang Kexin dan dia tiba-tiba mulai berjalan lurus ke arahnya. Adapun Barbarian Bull dan yang lainnya, meskipun mereka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, mereka mengikutinya. Jantung Dongfang Kexin melompat dan mulai menebak apa yang ingin dia katakan. Terlebih lagi, beberapa harapan muncul di hatinya. Tapi di luar ekspresi semua orang, Long Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya berjalan melewati Dongfang Kexin dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Dongfang Kexin sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Perasaan yang dimilikinya untuk Long Yi sudah berubah menjadi semacam kelainan. Dia sangat mencintainya dan ingin memonopoli dia, apalagi dia tidak bisa menahan wanita lain berdiri di sisinya. "Kajia, hentikan mereka." Dongfang Kexin mengertakkan giginya dan berkata kepada ksatria penjaga di sisinya. Ksatria penjaga ini bernama Kajia. Melihat Dongfang Kexin dalam penderitaan, matanya bersinar dengan kelembutan dan benci karena cemburu. Kemudian menyetujui Dongfang Kexin, dia memutar kudanya dan bersama dengan ksatria wali lainnya, dia akan mengejar Long Yi. "Kajia, apakah kamu jelas tentang apa yang kamu lakukan? Apakah Pope mempercayakanmu semua misi untuk menjadi penjahat pribadi?" Nalan Ruyue berbalik, dan bersamaan dengan cahaya putih, aura suci dan murni tiba-tiba menyebar, kemudian matanya berkilau dengan cahaya yang mengancam. "Saintes Ruyue." Aku melihat identitas Nalan Ruyue. Kajia tercengang karena ada saintes di kedua sisi. Meskipun dia condong ke arah Dongfang Kexin, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini. "Abaikan mereka, ayo pergi." Long Yi dengan acuh tak acuh berkata dan sangat kesal di hatinya. "Kajia, jangan biarkan mereka pergi, karena bagi Paus, aku secara alami akan berbicara dengannya." Dongfang Kexin terbang dan pada saat ini, wajahnya yang cantik agak terdistorsi. Karena Dongfang Kexin mengatakan demikian, Kajia juga tidak ragu lagi. Meskipun mereka berdua adalah saintes, tetapi Dongfang Kexin, bagaimanapun, adalah putri angkat Charles Cahaya. Hanya dengan koneksi ini, dia tidak memiliki keraguan, apalagi dia sudah ingin mengajar Long Yi pelajaran dulu. Siapa yang memintanya menduduki hati gadis kekasihnya? Kajia mengambil senjatanya. Itu adalah tombak cahaya suci. Setelah ia dipromosikan menjadi Kapten Ksatria Pelindung, Pope Cahaya telah memberinya senjata ini. Kekuatannya sebanding dengan senjata kelas dewa yang lebih rendah.
Serangkaian douki cahaya suci terbang ke arah punggung Long Yi yang tidak memberinya ruang untuk menghindar. Tapi, Long Yi melintas seolah-olah dia semacam roh jahat, dan bersama dengan cahaya berwarna kuning, sihir pertahanan bumi peringkat 9 memblokir serangan ini. Lalu dia menggunakan 2 sihir bola api terkompresi yang di bawah kendali kekuatan internalnya menyerang ke arah Kajia dari kedua sisi. Kajia merasakan fluktuasi elemen sihir yang bergelombang di 2 bola api terkompresi ini, jadi tidak berani melakukan kontak dengan mereka. Dia melompat, lalu bersamaan dengan mengacungkan tombak cahaya suci. Ribuan cahaya benar-benar mengelilingi Long Yi, dan seolah-olah semua udara dari sekelilingnya yang menghilang. Tekanan ini membuatnya tidak bisa bernapas. Properti buku fantasi. Hidup di luar itu dicuri. Long Yi kaget dalam hati, kekuatan Kajia ini bagus. Hanya dengan melihat kekuatan dari langkah ini, dia benar-benar tidak lebih rendah dari Great Swordsmaster. Tapi, Long Yi tidak bergerak menghindar seolah-olah dia ketakutan karena ketakutan. Namun Kajia secara naluriah merasa gelisah di dalam hatinya. Sejauh yang dia tahu, kekuatan Long Yi benar-benar tidak terbatas pada ini. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan bahaya dari belakang, sehingga mengabaikan gerakannya. Dia berbalik, dan Holy Light Spear-nya mengeluarkan ledakan cahaya yang melindungi tubuhnya. Boom! Kajia ditabrak oleh 2 bola api kecil yang terkompresi dan darah serta ki-nya mulai berputar. Namun dia berpikir, dia tidak mengerti bagaimana bola api ini melacaknya. Bab 338. Secara alami, ini mungkin mustahil bagi penyihir lain, tapi untuk Long Yi, ini tidak sulit. Menggunakan kekuatan internal untuk memimpin 2 bola api kecil terkompresi, bukankah itu sepotong kue? Kajia menenangkan darah dan ki yang berputar, lalu berbalik, dia memandangi Long Yi dengan terkejut. Sebelumnya, dia memandang rendah Long Yi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatannya yang sebenarnya begitu kuat. Long Yi melihat keadaan di sekelilingnya. Saat ini, Nalan Ruyue dan Dongfang Kexin terkunci dalam kebuntuan tanpa bergerak. Barbarian Bull telah memilih 2 ksatria penjaga sebagai lawannya dan dia menggunakan Evil Vanquishing Rod untuk menekan para ksatria penjaga itu. Adapun Wu Shuang, dia berdiri di sela-sela muncul seolah-olah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Masih ingin melanjutkan? Ini hanya kesalahpahaman, mengapa kamu menjadi agresif? Long Yi tertawa. Jika kekuatanmu hanya sebesar ini, maka kamu bisa membiarkan dirimu direbut dengan tangan terikat. Kajia menarik wajahnya yang terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan kerugian kecil yang dia makan beberapa saat yang lalu. Long Yi mengerutkan kening, mungkinkah orang ini masih menyembunyikan kekuatannya? Melihat tampangnya yang percaya diri, dia seharusnya tidak berbicara tanpa alasan. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku membiarkan diriku ditangkap dengan tangan terikat. Kemampuan apapun yang kamu miliki, jangan ragu untuk menggunakannya. Long Yi memprovokasi dengan senyum tetapi tidak berani menjadi ceroboh di dalam hatinya. Kajia mengguncang Holy Light Spear-nya, lalu mengarahkan ujung tombaknya ke Long Yi. Dan pada saat yang sama, tubuhnya menyala dengan cahaya putih, memadatkan domain dalam sekejap. Domain. Long Yi menjadi khusyuk. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anak muda yang tidak tampak setua ini telah mencapai dunia seperti itu. Dia selalu keliru percaya bahwa satu-satunya orang yang memahami domain dalam gereja cahaya adalah Paus Charles Cahaya. Tapi sekarang tampaknya kekuatan gereja cahaya jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Long Yi berpikir dalam hatinya. Kamu benar, apalagi, ini bukan domain normal. Dalam domain cahaya suci ini, selain sihir cahaya, semua sihir lain dan doki tidak dapat digunakan. Lebih jauh lagi,
Kekuatanku digandakan dalam domain ini, jadi kecuali kekuatanmu telah mencapai ranah Dewa Pedang atau Dewa Sihir, kau harus patuh mengakui kekalahan. Kata Kajia dengan puas. Long Yi menyeringai. Kekuatan Kajia tampaknya telah mencapai ranah Pedang Sein, dan setelah kekuatannya berlipat ganda, ia menjadi sangat menakutkan, tetapi ini juga memicu sifat liar dalam darah Long Yi. Apakah begitu? Tapi, semakin kuat kamu, semakin bahagia aku. Aku paling suka melihat para ahli yang menganggap diri mereka sebagai orang yang tidak bisa salah di depan aku. F** cek domain kamu, kata Long Yi. Sudah cukup baginya jika dia bisa menggunakan sihir cahaya di dalam domain ini. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakan sihir apapun, dia tidak perlu takut dengan Aotianjue lapisan keempat. Lalu, cobalah. Ekspresi Kajia menjadi suram, lalu dengan Holy Light Spear-nya berkedip dengan cahaya, dia mengunci Long Yi. Long Yi juga mengeluarkan pedang besar dari dalam cincin ruang angkasanya, lalu menggabungkan kekuatan internalnya dan elemen sihir cahaya. Itu tiba-tiba juga menutupi pedang besar seperti cahaya pedang cahaya Douki. Awalnya, menggabungkan elemen Douki dan sihir ringan, Long Yi bisa menggunakan Douki cahaya, tetapi Douki cahaya ini dan Douki cahaya Kajia memiliki perbedaan penting. Douki Kajia itu sendiri memiliki atribut cahaya sedangkan Douki dari Long Yi tidak memiliki atribut, dan hanya menggunakan kekuatan internal. Ia berhasil menggabungkan keduanya. Oleh karena itu, dalam domain cahaya suci ini, Long Yi tidak dapat untuk menggunakan Douki. Kajia bergerak, menyerang dengan kecepatan yang ekstrim, tetapi pedang besar di tangan Long Yi menyambutnya, langsung mengunci bersama dalam pertempuran. Douki cahaya Kajia sangat kuat karena tebing tambahan domain, dan dengan masing-masing lampu tombak dihubungkan dengan yang lain, semua rute mundur Long Yi diblokir. Tapi lapisan keempat Aotianjue dari Long Yi juga tidak biasa. Melawan tentara dengan tangan, air dengan bendung tanah, dengan terampil menggunakan kekuatannya, ia berhasil mengimbangi serangan tombak sambil bergerak bolak-balik. Dia jelas terlihat santai. Hei, saudara Kajia, aku melihat kamu masih tidak berguna, dan domain ini juga tidak ada artinya. Jangan sia-siakan kekuatanmu, lihat, tempatmu itu sudah berada di titik kematian. Kata Long Yi sambil bergerak. Namun Kajia tidak terganggu oleh kata-kata Long Yi, tapi matanya menjadi lebih jahat dan kejam saat pelanggarannya menjadi semakin cepat dan ganas. F** cek kakekmu, apakah kamu makan afrodisiak? Long Yi berteriak sambil menghindari serangan tombak. Sebenarnya, itu tidak mudah untuk dihindari. Setiap cahaya tombak mengandung energi yang sangat kuat, jadi dia tidak berani menghadapi secara langsung, dan dia hanya mengeluarkan kekuatan serangan yang bagaimanapun memakan sejumlah besar kekuatan internal. Hei, jika kamu tidak berhenti, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Long Yi berteriak keras. Meskipun serangan bocah ini terus-menerus, tetapi ia juga tidak berdaya untuk menghadapinya. Diam dan berikan aku semua yang kau punya. Kajia menggertakkan giginya dan berkata. Long Yi juga tidak mengganggunya lagi, lalu tiba-tiba melepaskan kekuatan rohnya yang kuat dari ruang di antara matanya. Ia secara paksa membuat ruang hampa di sekelilingnya, lalu memegang pedang hanya dengan satu tangan. Anehnya ia menari. Gerakannya lembut dengan semacam daya tarik aneh. Saat ini, Barbarian Bull tiba-tiba menghancurkan dua ksatria pelindung yang memaksa mereka untuk mundur memuntahkan seteguk darah, lalu menarik kembali peraturan Greenstone-nya. Dia memandang ke arah Long Yi. Dan kedua orang suci yang juga terkunci di jalan buntu juga secara kebetulan melihat ke sisi ini. Serangan Kajia lambat laun melambat. Dia mencoba mengendalikan dirinya tetapi semuanya sia-sia. Semburan rasa sakit yang menusuk dan kesedihan membanjiri hatinya yang tak mampu ia abaikan dari pikirannya.
Terlebih lagi, ia praktis lupa bahwa ia masih berada di tengah-tengah pertempuran. Ketika Long Yi menari dengan pedang di tangannya, sosoknya berkilau seolah-olah ilusi, dan sejumlah besar kerumunan yang tampak tak terduga mulai tenang. Barbarian Bull menatap Long Yi dengan tatapan tetap dan tiba-tiba menggaruk tanduk bantengnya. Dia bergumam, "Aku ingat, gerakan pedang menari dari bos ini disebut Lovesicast Sword." Lovesicast Sword. Nalan Ruyue berjalan mendekat dan dengan lembut bertanya. Ya, pada saat itu, ketika bos menari di hutan Elven, semua birdi dari langit ditarik, tetapi bagaimana bisa aku tidak melihat apa-apa hari ini? Barbarian Bull berkata sambil memandang ke arah langit. Di langit, hanya beberapa birdi yang berputar-putar yang bagaimanapun tak tertandingi dengan adegan sedih hutan Elven dengan ribuan birdi berputar-putar di langit. Sebenarnya, itu bukan karena efek Lovesicast Sword telah melemah, melainkan Long Yi sekarang berada di dalam domain cahaya suci Kajia, jadi efek di luar secara alami tidak kuat seperti sebelumnya, tetapi itu sudah cukup untuk membuat kerumunan diam. Tapi, Kajia yang juga berada di domain itu tidak mampu seperti itu. Long Yi telah menggunakan kekuatan roh yang kuat untuk membangkitkan teknik pedang Lovesicast, jadi efeknya pada Kajia sangat besar. Serangan Kajia benar-benar berhenti, dan sekarang, dia hanya melihat sosok Long Yi yang tidak menentu dalam kesurupan, dan dia secara bersamaan memiliki ekspresi bahagia dan sedih. Sejak saat Dongfang Kexin dibawa ke gereja cahaya oleh Paus Cahaya Charles sebagai anak angkat, Kajia selalu memiliki perasaan yang baik padanya di dalam hatinya. Dia perlahan-lahan tumbuh bersama dengannya, dan menyaksikannya berubah hari demi hari dari yang semula jelek berubah menjadi angsa yang mulia. Cintanya untuknya juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, dia tahu bahwa puteri hatinya selalu menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya karena hatinya dipenuhi dengan sosok orang lain sejak lama, jadi dia hanya bisa menekan perasaannya sendiri di dasar hatinya dan diam-diam menjaga dia. Tapi siapa yang tahu sakit hatinya? Air mata mengalir di pipi Kajia ketika wajah Dongfang Kexin yang tersenyum dan indah muncul di depan matanya. Kehilangan kendali pikirannya, wilayah kekuasaannya runtuh, lalu Long Yi juga mengakhiri langkahnya, dan melihat ksatria pelindung yang menangis, ia menggelengkan kepalanya. Pikirannya lebih lemah dari yang dia duga. Dia bahkan belum menyelesaikan tarian pertama pedang Lovesicast. Kajia, apa yang terjadi padamu? Dongfang Kexin bergegas menghampiri dan mengguncang Kajia yang tanpa sadar meneteskan air mata, tetapi Kajia masih tak bergerak. Kou, Simenyu, apa yang telah kamu lakukan padanya? Dongfang Kexin menoleh dan dengan penuh kebencian memandang ke arah Long Yi. Dia baik-baik saja, setelah beberapa saat, dia akan bangun sendiri. Tapi, tahukah kamu mengapa dia menjadi seperti ini? Karena dia terlalu mencintaimu. Long Yi berkata dengan acuh tak acuh. Dongfang Kexin terdiam. Dia tidak tahu perasaan Kajia terhadapnya, tapi hatinya. Long Yi melambaikan tangannya, dan kemudian berjalan pergi dengan Barbarian Bull, Nalan Ruyue dan Wu Shuang. Kerumunan yang melihat-lihat berpisah untuk membuat jalan mereka sendiri dan memandang mereka pergi dengan hormat. Mengapa mereka tidak memuliakan? Para ksatria penjaga gereja cahaya, bersama dengan seorang ksatria penjaga dengan domain sangat mudah dikalahkan oleh mereka. Sekarang, bahkan orang-orang yang berkepala mundung dan bodoh pun terbangun. Agaknya, mulai sekarang, nama Long Yi tidak hanya akan terkenal sebagai cabul. Sepupu. Dongfang Kexin memanggil dengan sedih. Langkah kaki Long Yi berhenti, tetapi tak lama kemudian, dia berjalan maju tanpa melihat ke belakang sekalipun. Dia sangat sedih, ketika semua dikatakan dan dilakukan, dia adalah sepupu kamu, tetapi kamu benar-benar menolaknya dengan kejam. Dalam perjalanan, Nalan Ruyue berkata kepada Long Yi,
Membiarkannya tergantung juga kejam, apalagi itu hanya akan menelurkan sesuatu yang tidak terduga. Long Yi tersenyum masam dan berkata, "Mengapa? Dia sangat cantik, aku tidak percaya bahwa kamu, seorang cabul, tidak tergoda." Nalan Ruyue tersenyum dan berkata, "Jangan bertanya terlalu banyak, atau aku akan berpikir bahwa kamu telah jatuh cinta padaku. Jika tidak, mengapa kamu begitu peduli padaku?" Long Yi ingin berbicara tentang masalah Dongfang Kexin yang ingin memonopoli dia, tetapi setelah berpikir sedikit, dia memutuskan untuk tidak melakukannya, karena tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika dia berbicara tentang masalah itu. "Siapa yang peduli denganmu? Aku hanya ingin tahu." Nalan Ruyue berbalik dan berkata dengan jijik. Long Yi mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, "Mari kita lupakan hal-hal yang tidak berguna ini, karena kota ini penuh sesak dengan orang-orang. Mari kita langsung ke pinggiran daerah penerangan Dewa Terlarang. Kami akan berkemah di sana untuk beristirahat malam itu, kemudian memulai operasi pagi berikutnya." Kelompok 4 mulai berjalan menuju daerah terlarang Dewa Petir di dalam hutan liar. Dengan kecepatan terbang mereka, hanya dalam 2 jam, mereka mencapai pinggiran daerah terlarang Dewa Petir. Mereka melihat banyak orang punya rencana yang mirip dengan rencana mereka. Di pinggiran, sudah ada banyak tenda di sini. Masing-masing dari mereka telah membuat batas, dan tidak ada yang saling mengganggu. Dengar, grup mercenari darah Baleful dan Miracle Mercenary Group telah kembali. Seseorang menderu dengan keras dan banyak orang keluar dari tenda mereka secara tiba-tiba. Kelompok 4 Long Yi belum menetap dan mereka melihat sekitar 300 orang berguling dan merangkak keluar dari pintu masuk area terlarang Dewa Petir. Setiap orang memiliki noda darah di pakaian mereka dan wajah mereka dipenuhi teror dan kelelahan. Bab 339. Orang yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilingi mereka dan semua orang bertanya kepada mereka tentang situasi di dalam sekaligus. Beberapa pastor menggunakan Hell Magic, Magic Guard Magic dan Magic serupa untuk membantu orang-orang ini mengusir kelelahan dan teror mereka. Namun, orang-orang yang selamat ini jelas tidak ingin menyebutkan banyak tentang hal-hal yang terjadi di dalam, sehingga sedikit mengatur kembali, mereka pergi ke kota kecil. Dari kata-kata orang yang melihat, kelompok 4 Yi Panjang mengerti situasi umum. Sebenarnya, Balin Blood Mercenary Group dan Miracle Mercenary Group juga dapat dianggap sebagai 2 grup mercenary A peringkat yang cukup bagus dari Blue Waves Continent. Kali ini, aliansi lebih dari 3.000 elit telah berkelana ke area terlarang Dewa Petir. Sayangnya, kebanyakan dari mereka terbunuh. Ada lebih dari 3.000 orang saat masuk tetapi hanya 300 atau lebih orang ketika kembali. Selain itu, pengalaman saat ini akan menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan bagi mereka yang selamat seumur hidup. Selanjutnya, 2 kelompok tentara bayaran A peringkat ini akan menghilang dari Blue Waves Continent. Long Yi tidak bisa tidak khawatir tentang Red Lady. Meskipun kelompok tentara bayarannya dan kelompok tentara berdarah besi berada di peringkat 10 besar di antara kelompok tentara bayaran A peringkat, tetapi sampai sekarang, jumlah yang tidak diketahui orang telah meninggal dan menjadi hantu mati daerah terlarang Dewa Petir di tempat ini, jadi mereka akan menjadi pengecualian. Tetapi mengingat grup Red Light Mercenary Group sudah memiliki pengalaman di sini di Light Forbidden Area, apalagi Red Lady adalah orang yang sangat berhati-hati, setidaknya seharusnya tidak menjadi masalah untuk mundur dengan aman. Long Yi memilih tempat yang relatif jauh untuk berkemah, dan setelah mereka mendirikan tenda untuk setiap orang, langit sudah menjadi gelap. Menyalakan api unggun dan menyiapkan lapangan hijau, 4 orang duduk di sekitar api unggun tetapi tidak ada yang berbicara. Long Yi menyipitkan matanya dan tampak agak linglung. Dia merasa seolah-olah suara-suara tempat ini semakin jauh.
Dagingnya sudah hangus, mengapa kamu masih menatap kosong? Nalan Ruyue tiba-tiba mencium bau yang terbakar, jadi dia menggunakan sikunya untuk menyodok Long Yi yang linglung. Long Yi bangun dengan kaget dan membalikkan daging panggang, dia kembali menjadi linglung. Hei, apa yang terjadi padamu? Masih memikirkan sepupumu? Nalan Ruyue dengan lembut bertanya. Tapi Long Yi masih tenggelam dalam pikiran seolah-olah dia tidak mendengarnya. Namun, itu bukan karena dia tidak mendengar, hanya saja dia tidak berminat untuk membicarakan hal itu. Pedang Lovesikes tidak hanya mempengaruhi Kajia, dia sendiri juga terpengaruh. Bahkan ujung bumi harus berakhir kapan saja, hanya cinta kasih yang tidak memiliki akhir. Nalan Ruyue membuka mulutnya ingin berbicara tetapi melihat penampilan Long Yi, dia menoleh ke sisi lain dan mengabaikannya merasa diperlakukan salah. Larut malam, semua suara di sekitar telah berhenti, hanya menyisakan suara kicauan serangga yang tak kenal lelah. Sekarang, api unggun sudah padam, hanya bintang-bintang yang masih berkelap-kelip. Kelompok 4 Long Yi sudah kembali ke tenda masing-masing. Dan mereka yang ingin tidur telah tidur dan mereka yang ingin bermeditasi telah bermeditasi. Saat ini, Long Yi sedang berbaring di tempat tidur besar yang lembut dan mewah di dalam tenda. Jika seseorang melihat ini, maka mereka benar-benar akan sangat terkejut. Tapi, wajah tampan Long Yi terpelintir kesakitan dan pembuluh darah terlihat di lehernya, apalagi dengan wajah penuh keringat, dia secara tidak sadar mengeluarkan erangan. Biru, gelombang kekacauan, dewa petir, turun, pertumpahan darah hanya karena dunia yang menerangi, bergantung pada pisau, terbelah, kubah surga, kata-kata patah keluar dari mulut Long Yi saat ia ekspresi penderitaan yang ekstrim. Tiba-tiba, dari dada Long Yi, sinar putih susu muncul. Cahaya lembut ini berputar, dan seolah-olah tangan besar ibu menenangkan Long Yi. Ekspresi penderitaan Long Yi berangsur-angsur mereda, tapi dia masih mengucapkan kata-kata patah, jelas memimpikannya sesuatu. Xiao Yi, mata tertutup rapat Long Yi tiba-tiba terbuka dan cahaya ungu menyala sesaat di dalam tenda. Meskipun ranjang empuk basah kuyup di keringatnya, tetapi dia tidak peduli. Dia hanya melihat sekeliling sebentar, setengah berbaring di tempat tidur. Long Yi menutup matanya dan beberapa bagian dari apa yang dia impikan melintas di benaknya, tapi dia tiba-tiba tidak dapat mengingat bagian yang lebih besar. Dia hanya melihat petir perak putih di seluruh, jurang terbelah terbuka, dan tampaknya ada anak harimau Little Tree serta tokoh kilin api juga. Dan orang terakhir yang dilihatnya adalah rambut perak Xiao Yi. Mata transparannya menatap penuh kasih padanya yang tampaknya ingin mengatakan sesuatu. Long Yi menggelengkan kepalanya yang berat, lalu menarik kerahnya. Ia mengeluarkan manik-manik putih susu yang menggantung dengan Ruiyai Silet di mana Xiao Yi diam-diam berbaring di dalam. Apa yang sedang terjadi? Itu benar-benar mimpi yang aneh. Long Yi bergumam sambil meluruskan punggungnya di tempat tidur. Saat ini, dia merasa tubuhnya lengket, jadi dia berpikir untuk mencari sungai kecil untuk mandi. Di luar tenda, tempat itu sunyi senyap dan tidak ada jiwa yang terlihat. Long Yi melonjak ke langit untuk mencari sungai atau sungai di dalam hutan liar ini. Tidak lama kemudian, Long Yi menemukan sebuah kolam kecil. Setelah itu, ia melepas pakaiannya dan melemparkan semua peringatan ke angin. Ia melompat, dengan nyaman berenang 2 putaran di sekitarnya. Itu sudah musim panas, dan meskipun Ye Principality bersebelahan dengan Kekaisaran Nalan, tapi bagaimanapun, itu sedikit lebih jauh, jadi dibandingkan dengan kota Blue Moon Kekaisaran Nalan, tempat ini jauh lebih panas. Long Yi menyelam ke dalam kolam sedingin es ini dan tidak mau keluar dengan perasaan sangat nyaman di dalam. Setelah benar-benar mencuci noda keringat, Long Yi menarik napas dalam-dalam dan menyelam ke dasar kolam ini.
Kolam ini tidak dalam, hanya sedalam 5-6 meter dan dasarnya diaspal dengan lapisan batu berwarna-warni, benar-benar sangat indah. Dan setelah membuat putaran di sekitar dasar kolam, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi Long Yi berpikir untuk naik, mengenakan pakaian dan pergi. Tetapi pada saat itu, ketika Long Yi naik, dia tiba-tiba merasakan gumpalan fluktuasi roh menuju ke arah ini. Dia ragu-ragu sejenak, lalu kembali ke dasar kolam. Fluktuasi itu menjadi lebih kuat, dan Long Yi juga merasa aura ini semakin akrab. Ketika sosok itu berdiri di tepi kolam ini, Long Yi yakin identitasnya. Tanpa diduga, dia ternyata adalah Nalan Ruyue. Sangat larut malam, mengapa gadis ini lari ke sini? Apakah dia datang untuk mandi? Long Yi menarik auranya saat dia berpikir. Memikirkannya, dia sudah mengambil keuntungan murah 2 kali di kamar mandi, tetapi dia selalu terganggu pada langkah terakhir. Tapi malam ini, itu adalah malam yang menawan tanpa ada orang di sekitar. Itu adalah hari yang sempurna untuk memiliki X di luar ruangan. Tentu saja, ini hanya pemikiran Long Yi. Dia tidak memiliki harapan berlebihan. Nalan Ruyue benar-benar menelanjangi telanjang untuk mandi. Nalan Ruyue berjongkok di tepi kolam dan tangan kecilnya bergerak bolak-balik dengan lembut di air dan dia tampak agak tenggelam dalam pikiran. Beberapa waktu kemudian, Nalan Ruyue dengan lembut menghela nafas dan menggumamkan mantra, lalu dengan tangannya yang berkedip dengan cahaya putih, Holy Light Barrier menyelimuti kolam ini. Setelah itu, dia berdiri dan mulai menanggalkan pakaiannya. Apakah ini nyata? Panjang Yi secara alami merasakan fluktuasi sihir penghalang itu. Karena dia melemparkan penghalang di sini, itu berarti dia datang ke sini untuk mandi. Long Yi menjadi sangat senang di dalam hatinya. Setelah jubah pastor seputih salju dilepas, dia yang asteris yang akan membuat bulan dan bintang-bintang berkilau terungkap. Rambutnya seperti air terjun yang menjuntai ke pinggangnya, apalagi dia memancarkan aura mempesona dan mempesona dari seluruh tubuhnya. Nalan Ruyue sedikit condong ke depan dan di bawah sinar rembulan, dia melihat bayangannya di air, lalu dia membelai wajahnya yang indah dengan perasaan narsis. Long Yi juga melihat ke atas dari dasar kolam, tetapi tidak peduli seberapa bagus penglihatannya. Melalui air yang berkilau, dia hanya bisa melihat garis besar yang kabur. Namun, niat penuh nafsu dalam hatinya membuatnya merasa seolah-olah kucing sedang menggaruk hatinya. Tangan kecil itu membelai pipinya perlahan turun ke bawah, dan dengan lembut menarik, bra putihnya yang susu tiba-tiba melayang ke tanah. Segera setelah itu, potongan terakhir celana dalam kecil juga meluncur ke bawah. Splash! Nalan Ruyue melompat ke kolam dan seolah-olah putri duyung, dia berenang. Long Yi membuka matanya lebar-lebar dan mengikuti sosok di atas. Meskipun ini bukan yang pertama kalinya ia melihat tubuh Nalan Ruyue yang menawan, Long Yi namun sangat bersemangat. Pertama kali di Mea Principality, untuk menyembunyikan, Nalan Ruyue duduk di wajahnya hampir membuatnya mimisan sampai mati. Di kedua kalinya, ketika Nalan Ruyue datang ke Soaring Dragon City sebagai diplomat, ia hampir melaksanakan hukum di tempat. Jika bukan karena tetesan air mata itu, maka dia sudah menjadi wanita itu. Tetapi kali ini, Nalan Ruyue telah benar-benar menanggalkan dan berenang di atasnya, apalagi karena kekaburan air ini bahkan lebih merangsang Long Yi. Seperti pepatah umum, jangan membuat kesalahan yang sama berulang kali. Malam ini, dia benar-benar tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Long Yi terus-menerus menelan air liur dan terutama melihat bongkahan rumput hitam yang rapi di antara kedua kakinya ketika dia berenang. Dia merasa suhu tubuhnya bahkan bisa menguapkan air kolam ini. Saat ini, Nalan Ruyue berbalik, dan dengan terampil berbaring telentang di permukaan air,
tanpa kecuali memperlihatkan putihnya yang bersinar asteris ke mata Long Yi. Long Yi tidak bisa mengendalikan diri, hanya seorang Kasim akan merasakan apa-apa melihat pemandangan musim semi seperti itu. Selain itu, Nalan Ruyue memiliki perasaan terhadapnya, dan bahkan jika itu masih tidak dapat mencapai tingkat cinta dan dia bisa perlahan-lahan mengembangkan akhirat, tetapi jika pria lain menyambarnya, maka dia tidak akan menyesal tanpa henti. Lama berenang diam-diam, lalu mengulurkan tangannya, cakar serigala membelai asteris kecil dari Nalan Ruyue. Nalan Ruyue yang sedang berbaring dengan nyaman di permukaan air dengan mata terpejam terkejut, dan dia segera terbang dari air, lalu melihat ke bawah ke kolam. Dia melihat air kolam masih tenang dan beberapa ikan kecil dapat dilihat berenang. Hanya ikan, tetapi kalian semua benar-benar berani makan tahu gadis ini. Hati-hati kalau tidak aku akan memanggang kalian semua. Nalan Ruyue tersenyum manis ketika dia berpikir bahwa ketika ikan berenang di sekitar, mereka menyentuhnya, jadi dia memasuki air dan berbaring telentang lagi. Long Yi yang menyusut di sudut gelap dasar kolam menemukan ini lucu mendengar kata-kata Nalan Ruyue, lalu dia diam-diam berenang sekali lagi, dan kali ini, dia menyerang kaki Nalan Ruyue. Ya, sungguh ikan-ikan ini, tubuh gadis ini hanya bisa disentuh oleh suamiku. Nalan Ruyue merasakan sentuhan di kakinya dan dia menyusut merasakan gelitik. Setelah itu, dia berbalik dan ingin menangkap ikan-ikan kecil penuh nafsu. Tapi, tepat setelah dia berbalik, dia melihat sepasang mata hitam pekat di dasar kolam dan dia tidak bisa menahan tegang. Dia berpikir tentang casting magic serangan cahaya peringkat 10 yang tersegel di cincinnya. Long Yi secara alami tidak akan membiarkannya melakukan sihir. Dia melilitkan tangan dan kakinya ke tubuhnya. Dan tiba-tiba, dua orang saling berpelukan. Di bawah kepanikan, keberanian dan harapan Nalan Ruyue hancur, dan dia berpikir untuk meledak bersama dengan iblis seks ini. Tapi ketika Long Yi memeluknya dengan erat, dia tiba-tiba merasakan aroma yang akrab, jadi dia tidak bisa membantu tetapi terkejut lagi. Kepala kedua orang itu keluar dari permukaan air tetapi tubuh mereka yang telanjang masih saling menempel. Long Yi, aku akan membunuhmu. Nalan Ruyue dengan ganas berjuang di dada Long Yi. Dia sudah merasakan bahwa benda keras berapi-api panas menekan perut bagian bawahnya. Jangan bergerak, kalau tidak aku akan masuk. Adik laki-laki Long Yi menjadi lebih ganas di bawah gosokan Nalan Ruyue dan tanpa sengaja meluncur ke ruang di antara kedua kakinya menekan tempat lembut paling intim dari gadis itu. Tubuh menawan Nalan Ruyue menegang dan memegang erat-erat Long Yi. Dia tidak berani bergerak dalam ketakutan bahwa dia tidak akan bisa melindungi kepolosannya dari Long Yi. Kamu bajingan, bukankah kamu berjanji untuk tidak menyentuhku? Nalan Ruyue bingung. Aku berjanji, tetapi sekarang aku akan kembali pada kata-kataku karena situasi saat ini berbeda. Karena kita adalah sinar matahari satu sama lain, mengapa kita masih harus menghormati janji itu? Long Yi berbisik di samping telinga Nalan Ruyue dan mencium daun telinganya yang sensitif. Hantu dan kamu adalah sinar matahari satu sama lain, aku membencimu, kamu bajingan. Tubuh Nalan Ruyue yang menawan tanpa sadar bergetar dan nadanya mirip akting genit daripada menolak. Baru saja, aku mendengar seseorang mengatakan hanya suaminya yang bisa menyentuh tubuhnya. Mungkinkah aku bukan suamimu? Long Yi tersenyum dan berkata dan tangannya yang besar membelai punggung Nalan Ruyue yang lembut dan halus. Aku tidak mengatakan itu, kamu pasti salah dengar. Nalan Ruyue dengan wajah merah lebih baik mati daripada mengakui, tapi tubuhnya yang menawan perlahan melembut di pangkuan Long Yi. Long Yi secara alami merasakan ini, kemudian dia sedikit tersenyum, dan dengan lembut menggerakkan pinggangnya ke depan, mulai menggosok adiknya ke jurang kecil Nalan Ruyue.
Dan perasaan itu benar-benar luar biasa. Kamu setan. Nalan Ruyue mengutuk telinga Long Yi sambil dengan erat menggantung di leher Long Yi. Jantung Long Yi melunak. Dia tidak pernah menyangka kata-kata Nalan Ruyue bisa begitu memesona. Selama berabad-abad, wanita yang menawan di dalam dan sangat dingin dan bangga di luar, begitu terangsang, pesona mereka akan merangsang kekasih mereka, secara langsung membuat mereka tidak dapat berhenti meskipun mereka ingin berhenti, seolah-olah mereka makan afrodisiak yang kuat, benar-benar adalah kemampuan menawan tingkat pertama. Sementara itu, di salah satu tenda di perkemahan, Wu Shuang yang sedang duduk bersila dalam meditasi tiba-tiba terbangun dan ekspresinya menjadi sangat aneh. Dia merasakan ledakan sensasi menyenangkan yang datang dari bagian pribadinya, seolah-olah ada tangan yang besar membelai, membuatnya gemetaran tanpa sadar. Nak, lakukan lagi hal-hal buruk. Wu Shuang menggertakkan giginya dan berkata. Tapi, setelah berbicara, dia tiba-tiba membeku. Mengapa dia mengatakan lagi? Dia tidak pernah memiliki masalah seperti ini dalam ingatannya. Bab 340. Pinggang Long Yi mulai berakselerasi. Meskipun adik lelakinya belum masuk, dia memiliki semacam sensasi menyenangkan yang aneh. Adapun Nalan Ruyue, dia sudah pincang di dada Long Yi sambil mengeluarkan erangan teredam. Suamiku, peluk aku erat-erat. Nalan Ruyue mengerang. Di bawah godaan Long Yi, dia hanya merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang tidak bisa dipadamkan oleh air sedingin pun dari kolam ini. Selain itu, dia merasa kosong dan dia membutuhkan Long Yi untuk mengisi kekosongannya. Long Yi dengan erat memeluk Nalan Ruyue dan kemudian memijat dan mencubit pantatnya yang kenyal dan elastis. Long Yi kecil bekerja lebih keras di lembah kecil yang semakin lembab dan licin itu. Aku sekarat, suamiku, aku sekarat. Nalan Ruyue, seolah-olah menggigil, gemetar dan kemudian seolah-olah seekor ular, pinggang rampingnya tiba-tiba mulai cocok dengan ritme Long Yi. Sekarang, di bawah gerakan dua orang, ombak mulai muncul di air kolam. Ah, aku merasa akan mati. Tiba-tiba, Nalan Ruyue berteriak ketika tubuhnya yang menawan bergetar hebat, dan arus hangat menyembur keluar dari lubang madu ketika dia praktis meletakkan lengannya dan menyerah. Di dalam tenda, seluruh tubuh Wu Shuang bergetar, payudaranya yang keras naik dan turun dengan keras dan celana dalamnya juga sudah basah kuyup. Stimulasi yang dia rasakan langsung dalam rohnya bahkan lebih jelas daripada menyaksikan secara langsung. Wu Shuang terengah-engah dan tidak bisa melanjutkan meditasi. Tangan kecilnya gemetar dan meraih ke arah tempat yang basah di antara kedua kakinya, lalu menyentuh daerah terlarang yang misterius itu. Tanpa sadar dia mengeluarkan erangan yang menyerupai isakan. Bajingan. Wajah cantik beku Wu Shuang memiliki 10% rasa malu dan 90% kemarahan. Pada saat ini, Long Yi namun tidak sabar berenang ke pantai sambil masih memeluk Nalan Ruyue, lalu berbohong padanya di tanah. Ruyue, beri aku malam ini. Long Yi membungkuk dan berbisik di samping telinganya, sementara tangannya dengan tidak jujur meraih perusahaan putih salju asteris, lalu diremas-remas ke berbagai bentuk. Nalan Ruyue mengerang setuju saat lengan gioknya tergantung di leher Long Yi, lalu bibirnya mencium wajahnya di mana-mana. Dia sudah melakukan pemanasan yang cukup, jadi Long Yi tidak membuang waktu lagi. Dia membelah kaki Nalan Ruyue dan tempat mempesona itu terbuka di depannya. Jangan lihat. Nalan Ruyue dengan malu-malu menjepit kakinya. Tidak, tubuh Ruyue sangat cantik, aku harus menghargainya dengan hati-hati, patuh dan merentangkan kakimu. Long Yi berkata dengan suara agak serak saat dia mencubit mutiara payudaranya menyebabkan dia mengeluarkan erangan berulang-ulang. Lihat, lihat, aku memberimu segalanya untukmu.
kata Nalan Ruyue saat dia membentangkannya asteris, tetapi tangan kecilnya mengambil inisiatif untuk membelai punggung dan pantat Long Yi yang kokoh. Long Yi membebaskan dirinya dan bangkit berniat untuk langsung menyerangnya. Tetapi, pada saat itu, penghalang yang ditetapkan oleh Nalan Ruyue tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat dan Holy Light Barrier ini tiba-tiba pecah. Baik Nalan Ruyue dan Long Yi terkejut. Segera setelah itu, Long Yi memeluk kecantikan dan berguling, membungkus mereka berdua dengan selembar yang telah dia sebarkan di tanah. Tepat setelah itu, sosok putih muncul dari udara tipis di depan mereka. Namun dia adalah Wu Shuang dengan seluruh wajahnya dipenuhi amarah. Melihat dengan cermat, wajahnya yang cantik itu merah padam dan napasnya juga sangat cepat. Melihat itu adalah Wu Shuang, dua orang santai, dan tiba-tiba menjadi sadar akan penampilan mereka saat ini. Nalan Ruyue berteriak dan menunduk ke pangkuan Long Yi. Kau bajingan, mendorong orang terlalu keras, percaya atau tidak, aku akan mengebiri kamu dan memberinya makan untuk anjing. Wu Shuang marah menatap Long Yi yang berada dalam situasi yang agak sulit. Long Yi dengan muram memandang Wu Shuang karena dia tidak dapat memikirkan bagaimana dia menyinggung Wu Shuang karena dia sangat marah. Hanya saja, dia benar-benar marah sekarang karena dia melewatkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah. Pada saat ini, Nalan Ruyue sedikit pulih dari rasa malu awalnya. Awalnya, dia akan bergabung bersama kekasihnya, tetapi siapa yang akan mengira bahwa, pada saat genting, mereka terganggu, jadi dia tentu juga tidak bahagia. Apakah kami menghalangi kamu dengan cara apapun ketika aku dan suami bercinta? Meskipun kamu juga wanita dari suami aku, otoritas apa yang kamu miliki untuk menghentikan kami? Nalan Ruyue berkata tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Wu Shuang mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan perasaannya dan kemudian menggertakkan giginya. Dia berkata, aku tidak pernah mengakui menjadi wanita itu. Adapun mengapa aku menghentikan kamu, tanyakan suami kamu yang baik. Long Yi tercengang sesaat dan dia melihat cahaya tiba-tiba. Dengan hubungan aneh antara dia dan Wu Shuang, ketika dia mengalami kenikmatan seksual dengan wanita lain, dia juga akan merasakan sensasi yang menyenangkan. Mungkinkah itu barusan? Melihat Long Yi tampaknya sudah mengerti, Wu Shuang menekan kemarahan dan rasa malu di dalam hatinya dan berkata dengan dingin, akhirat, selama aku ada di dekat sini, jika kau berani melampaui batas lagi, maka lihatlah bagaimana aku akan memberitahumu. Setelah berbicara, Wu Shuang menghilang meninggalkan Long Yi yang tersenyum pahit yang memegang Nalan Ruyue yang bingung. Suamiku, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nalan Ruyue bertanya. Long Yi tidak punya pilihan selain menjelaskan semuanya. Sepertinya dia harus memikirkan cara untuk mengembalikan memori Wu Shuang secepat mungkin, jika tidak, dia pasti akan sengsara. Dapat terlihat tetapi tidak bisa makan, bukankah itu menginginkan hidupnya? Setelah Nalan Ruyue mendengar semuanya, dia terkikik dan berbisik di telinga Long Yi, suamiku, selanjutnya aku akan tidur bersama denganmu setiap hari. Long Yi memutar matanya dan berkata, jika kamu ingin suamimu berubah menjadi Kasim, maka datanglah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Di pagi hari, udara hutan liar sangat murni dan segar. Kelopak dan rerumputan dipenuhi tetesan embun dan angin pagi yang sejuk bertiup di wajah mereka. Namun ini adalah hari yang paling indah di musim ini. Kelompok 4 Long Yi sudah siap. Tetapi bahkan lebih awal dari mereka, sejumlah orang yang bersenjata lengkap sudah memasuki area terlarang Dewa Petir. Meskipun banyak orang telah meninggal sejak misi peringkat SS ini dikeluarkan, masih ada arus petualang yang datang ke sini. Godaan tempat ini benar-benar terlalu besar. Itu cukup besar bagi orang untuk mengambil risiko meskipun ada bahaya kehilangan nyawa mereka.
Long Yi berpikir sebentar, lalu mengeluarkan peta yang diberikan Red Lady sebagai hadiah dari cincin antariksanya. Mereka semua melihatnya bersama-sama. Aku pikir kita harus pergi melalui Laut Bunga Kematian. Setiap orang harus sudah tahu keadaan Lautan Bunga Kematian. Aroma bunga memiliki racun yang kuat dan di antara bunga-bunga, ada tanaman merambat pemakan manusia yang aneh. Terlepas dari ini, kita tidak tahu apakah ada bahaya lain, tapi aku kira tidak ada bahaya lain. Selain itu, aku pikir kita bisa terbang melewati Laut Bunga Kematian ini tanpa masalah dengan kekuatan kita, kata Long Yi. Tapi jika kita menghadapi bahaya di langit, apa yang harus dilakukan? Nalan Ruyue bertanya. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, tapi aku merasa jalur baru yang ditandai di peta itu bukan jalur yang baik. Itu terlalu jauh dari pintu masuk, dan tidak jelas apakah jalan itu benar dan salah. Bahkan jika itu benar, maka bahayanya mungkin tidak ada yang lebih rendah daripada bahaya Laut Bunga Mati ini, kata Long Yi. Yah, kalau begitu aku juga baik-baik saja dengan pergi melalui Laut Kematian Bunga. Nalan Ruyue tidak lagi memiliki pandangan yang berbeda dan Wushuang juga tidak keberatan. Adapun Barbarian Bull, dia tidak pernah menentang keputusan Long Yi. Bagus, kalau begitu mari kita berangkat, tapi selalu berhati-hati dari beberapa bahaya lain dari daerah terlarang Dewa Petir. Long Yi melambaikan tangannya dan kemudian 4 orang mulai bergegas menuju area terlarang Dewa Petir. Pada saat ini, pada dasarnya, setiap kelompok petualang yang berkemah di sekitar pintu masuk area terlarang Dewa Petir sudah bangun. Semua dari mereka yang entah mempersiapkan atau menunggu saat yang tepat, melihat kelompok 4 Long Yi memasuki area terlarang Dewa Petir, mereka semua terkejut. Apakah kamu melihat? Pria itu adalah tuan muda kedua Kekaisaran Simen Klan dari Kekaisaran Kekerasan Naga dan wanita itu adalah putri Kekaisaran Nalan serta orang suci yang baru saja ia nikahi. Namun tuan muda Simen kedua ini adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata. Kemarin, dia mengalahkan ksatria pelindung gereja cahaya yang memiliki domain sampai dia mengompol. Seorang pemuda kurus membual kepada temannya, tetapi pada kenyataannya, dia juga baru saja mendengar dari orang lain dan belum melihat secara langsung. Apakah itu benar? Mungkinkah dia bahkan lebih kuat dari Sword Saint? Orang lain bertanya. Kamu otak babi, kamu melihat mereka berani memasuki area terlarang Dewa Petir dengan hanya 4 dari mereka. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, maka apakah mereka berani masuk? Apakah kamu pikir mereka sebodoh kamu? Pemuda kurus itu berkata dengan jijik. Semua orang tiba-tiba merasa ini sangat masuk akal. Memasuki area terlarang Dewa Petir hanya dengan 4 orang, jika mereka tidak memiliki lubang di otak mereka, maka mereka benar-benar memiliki kekuatan. Dan mereka tidak muncul seolah-olah mereka memiliki lubang di otak mereka, itu berarti mereka memiliki kepercayaan pada kekuatan mereka. Bagaimanapun, keberanian mereka juga mengagumkan. Saat ini, kelompok 4 Long Yi sudah mencapai pintu masuk area terlarang Dewa Petir dan melihat 4 kata besar di atas batu di sisi kanan pintu masuk. Long Yi merasa setiap selnya gemetar dalam kegembiraan. Bersiaplah untuk masuk bersama. Long Yi menekan kegembiraannya saat dia berkata. Kemudian keempat orang itu saling memandang dengan persetujuan diam-diam dan secara diam-diam semua saraf tegang. Bahkan Wushuang yang telah mencapai ranah dewa sihir juga tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun. Maju. Long Yi menurunkan suaranya. Lalu keempatnya bergegas ke area terlarang Dewa Petir pada saat yang sama. Long Yi hanya melihat kegelapan di depan matanya, dan dalam waktu kurang dari napas, dia tiba-tiba melihat cahaya. Tapi tidak ada kilat seperti yang dia bayangkan, hanya tekanan yang menyesakkan serta bau hangus yang menyerang lubang hidung seseorang ada di sana.
Lintasan antara pintu masuk dan laut kematian bunga tidak lama, tapi ada banyak tumpukan mayat hitam yang tak terhitung jumlahnya. Tumpukan mayat yang dilihat Long Yi tidak hanya dalam garis lurus, dia bahkan bisa melihat tumpukan mayat di sekitarnya. Mungkin, banyak orang juga memiliki pikiran untuk mencari jalan lain dan mencobanya. Kenapa tidak ada kilat? Mungkinkah kita memiliki keberuntungan yang relatif lebih baik? Nalan Ruyue dengan bingung berkata ketika manik-manik penghalang yang dibawanya sudah basah oleh keringatnya. Petir tidak beraturan. Mari manfaatkan kesempatan ini dan cepat lewati ini tanpa membuang waktu. Setiap orang, perhatikan keadaannya setiap saat, kata Long Yi. Dia melemparkan Gale Magic pada mereka semua, kemudian kelompok 4 Long Yi mulai berlari maju secepat mereka bisa. Mungkin, karakter mereka secara komparatif lebih baik, keempat orang mencapai lorong laut kematian bunga tanpa sambaran petir. Dan tepat setelah mereka memasuki lorong itu, maka langit kelabu segera memiliki perkembangan dan kilat yang menutupi seluruh langit dengan momentum menghancurkan segalanya. Bersambung.